Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, marilah kita belajar SKI. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang tokoh-tokoh yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Pada minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang perkembangan dinasti Abbasiyah, juga tokoh-tokohnya, tetapi tokoh-tokoh yang berjasa dalam mendirikan dinasti Abbasiyah. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membicarakan tentang tokoh-tokoh ilmuwan dan ulama yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, tokoh-tokoh itu siapa? Tokoh-tokoh yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah itu ada 8 yang akan kita bahas saat ini. Meskipun sebetulnya banyak sekali, tetapi kita batasi 8 saja. Karena selain itu juga ada ilmuwan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Ulama-ulama yang ada pada masa dinasti Abbasiyah itu terbagi menjadi 3, yaitu ulama bidang hadis yang kita kenal sebagai ulama kutubus sittah. Siapa itu? Yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah. Sedangkan ulama pada bidang yang lain, yaitu bidang fikih, ada 4 yang kita kenal dengan 4 mazhab, ulama 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Maliki. Kemudian ulama yang lain bidang tafsir, yaitu ada 2, At-Tabari dan Ibnu Katsir. Nah, ulama-ulama ini nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang sekarang kita adalah ilmuwan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Ali ibnu Rabbani At-Tabari. Beliau ini adalah penemu pertama ensiklopedi kedokteran. At-Tabari berasal dari keluarga Yahudi Syria. Ia dikenal sebagai seorang dokter. Karyanya banyak, tetapi yang sangat terkenal hanya 1, yaitu Firdaus Al-Hikmah. Ia juga seorang ilmuwan yang menguasai berbagai ilmu, diantaranya ilmu astronomi atau perbintangan, ilmu filsafat, matematika, dan dia juga ahli sastra. Ia merupakan guru Ar-Razi. Ar-Razi adalah ahli pengobatan muslim yang sangat terkenal. Tokoh berikutnya yaitu Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, yang terkenal dengan Ibnu Sina atau Avicenna kalau orang barat menyebutnya. Dia seorang ahli kedokteran, bahkan dia disebut sebagai pangerannya para dokter yang pada waktu itu. Ia yang pertama kali menemukan peredaran darah manusia. Dia seorang dokter ahli jiwa atau psikoterapi. Dia seorang yang produktif dalam menulis buku, karena bukunya banyak, bahkan mencapai 200 judul karya. Yang sangat terkenal diantaranya adalah Al-Qanun fit Tibb atau undang-undang kedokteran. Yang keempat yaitu Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq As-Sabah Al-Kindi. Karya-karyanya juga banyak, dia juga sangat produktif. Karyanya itu dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Al-Kindi dia ahli filsafat. Bukunya yang sangat terkenal Risalah fi Madkhal al-Mantiq fi Istifa al-Qadhi, yang berisi tentang sebuah pengantar logika. Al-Kindi terkenal sebagai seorang filosof muslim pertama.
yang dia pernah menjadi guru dan tabib kerajaan. Ia menguasai 3 bahasa, yaitu Suryani, bahasa Yunani, dan bahasa Arab. Tokoh berikutnya yaitu Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau Razes atau Al-Razi. Ia seorang dokter dan filosof besar pada zamannya. Karya tulisnya juga banyak, sangat produktif. 232 buku, kebanyakan dalam bidang kedokteran. Bukunya yang terkenal namanya Al-Hawi, sebuah buku ensiklopedi kedokteran yang terdiri 20 jilid. Ia seorang dokter penemu penyakit cacar dan campak yang ditulis dalam bukunya namanya Fi al-Judari wa al-Ashab Asbad. Tokoh berikutnya yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi As-Safi'i, yang terkenal dengan sebutan Al-Ghazali. Dia sangat cerdas sekali, maka dia disebut sebagai lautan tak bertepi karena ilmunya yang banyak dan mendalam, baik ilmu agama maupun filsafat. Dia menulis banyak kitab berbagai bidang ilmu, diantaranya tafsir, ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantik, dan filsafat. Karyanya yang terbesar yang sampai sekarang masih dibagi sebagai acuan untuk orang-orang yang belajar ilmu agama, yaitu berjudul Ihya Ulumuddin, yang membahas tentang ilmu-ilmu agama. Tokoh berikutnya Ahmad bin Muhammad bin Ya'qub bin Maskawai atau Miskawai. Ia juga dipanggil Abu Ali atau Al-Khazin karena dia seorang bendaharawan kerajaan. Ia dikenal sebagai sejarawan besar. Ia juga seorang dokter, penyair, ahli agama, ahli bahasa, dan filosof muslim. Dia seorang filosof muslim yang mampu memadukan metode pemikiran Yunani dan Islam. Ia juga ahli dalam filsafat Romawi, filsafat India, filsafat Arab, dan memiliki perhatian besar terhadap filsafat etika Islam. Maka dia disebut sebagai ilmuwan muslim pertama di bidang filsafat etika atau filsafat akhlak. Tokoh berikutnya yaitu Abu Hasan Jabir bin Hayyan. Orang barat menyebutnya Jabir. Ia seorang ahli kimia, maka disebut bapak kimia modern. Jabir menekankan bahwa jumlah zat itu berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi. Nah, teori Jabir ini dipandang telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Tokoh terakhir yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi seorang ilmuwan muslim ahli bidang filsafat juga, logika, aritmatika, geometri, fisika, dan ilmu hidup. Al-Khawarizmi memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungannya. Ia orang pertama kali yang memperkenalkan ilmu aljabar dan hisab. Al-Khawarizmi memperkenalkan angka 0. Nah, itulah anak-anak 8 ilmuwan yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah. Kita belajar dari para ilmuwan ini diharapkan bisa mengambil ibrah atau suri teladan, atau paling tidak mengambil spiritnya, semangatnya, supaya kita bisa menteladani. Karena perkembangan Islam, kebangkitan Islam itu ada pada kalian. Nah, demikianlah, marilah kita tutup pelajaran ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, malah terakhir-akhir malah watuk. Evaluasi kok katon. Niku arep mateni ra iso.